Hai semuanya, selamat datang di kanal saya. Di video part 1 ini, saya akan mengupas materi aritmatika sosial SMP kelas 7. Serta akan ada contoh soal dan kuis 1 yang bisa kalian kerjakan loh. Tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan saya Yolanda Tesalonika, mahasiswa pendidikan matematika UNRI angkatan 2019. Let's start it! Kita punya kompetensi dasar sebagai dasar capaian pembelajaran kita. Kompetensi dasar untuk materi aritmatika sosial ada pada KD 3.9 yaitu KD pengetahuan yang berisi mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Lalu KD 4.9 yaitu KD keterampilan yang berisi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Dalam bab aritmatika sosial ini masih ada banyak lagi loh submaterinya. Yang pertama ada harga jual, harga beli, untung dan rugi, serta persentase keuntungan dan kerugian yang akan dikemas dalam video part 1. Lalu yang kedua ada bunga tunggal, potongan atau diskon, dan pajak yang akan dikemas dalam video part 2. Dan yang terakhir ada bruto, neto, dan tara yang dikemas dalam video part 3. Jadi yang akan dibahas di video part 1 ini adalah harga jual, harga beli, untung dan rugi, serta persentase untung dan rugi. Kita punya tujuan pembelajaran sebagai target yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian harga jual, harga beli, untung dan rugi. Yang kedua, menentukan harga jual, harga beli, untung dan rugi. Yang ketiga, menghitung persentase keuntungan dan kerugian. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, untung, rugi, dan persentase. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli kan? Baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu kita menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai pembeli, tentu kita ingin membeli barang dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual ya, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun dengan kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seseorang penjual dikatakan mengalami keuntungan dan kapan juga seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Di sini akan kita bahas bersama-sama. Kita flashback dulu yuk. Kalian pasti sudah mempelajari materi aljabar bukan? Apakah masih ingat bagaimana konsep operasi bentuk aljabar? Ya, operasi dasar bilangan itu akan kita terapkan dalam materi aritmatika sosial kali ini. Lebih simpelnya, aritmatika sosial ini adalah penerapan aljabar pada kegiatan ekonomi. Kita bisa gunakan konsep aljabar untuk menghitung harga pembelian atau penjualan, untung atau rugi, bahkan persentase untung atau rugi dari suatu transaksi. Kita juga bisa flashback dengan materi bab sebelumnya yaitu perbandingan. Contohnya, prinsip pada perbandingan berbalik harga atau nilai jika kita kaitkan dengan konsep aritmatika maka akan berlaku jika banyak pembeli bertambah maka banyak hari untuk menghabiskan stok barang berkurang. Artinya kita perlu sedikit waktu untuk menghabiskan stok barang karena pembelinya bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika pembelinya berkurang, maka banyak hari untuk menghabiskan stok barang akan bertambah. Artinya kita perlu waktu yang banyak untuk menghabiskan stok barang karena pembelinya berkurang. Jadi dengan berbekal pemahaman konsep aljabar dan perbandingan di atas, kita bisa dengan mudah memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam aritmatika sosial kali ini, terutama pada materi keuntungan dan kerugian. Oke, tanpa membuang waktu, kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi pertama adalah untung atau laba.
Dengan rumus untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kita andaikan Tomo bersepeda ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, di sana Tomo menghabiskan 1 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan baku tersebut. Dengan bahan baku tersebut, Tomo mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan mampu terjual 110 porsi bubur ayam pada hari itu dengan harga 10.000 per porsinya. Pertanyaannya, berapa rupiah keuntungan Tomo? Jadi, karena harga beli sudah diketahui yaitu 1 juta rupiah, maka kita harus mencari harga jual 110 porsinya dengan cara mengalihkan harga per porsi yaitu 10.000 rupiah dikali dengan jumlah porsi yang terjual yaitu 110, maka kita dapatkan harga jualnya 1.100.000. Dari sini kita masuk ke rumus keuntungan. Tinggal kita masukkan saja ya rumusnya. Dengan nilai-nilainya, untung sama dengan harga jualnya 1.100.000 dikurang harga beli 1 juta rupiah. Maka kita dapatkan untungnya adalah 100.000 rupiah. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh Tomo adalah 100.000 rupiah pada hari itu. Materi yang kedua yaitu rugi. Dengan rumus, rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Kita andaikan lagi ya, Soso teman si Tomo bersepeda ke pasar untuk berbelanja bahan baku untuk membuat tela-tela. Di sana Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan-bahan baku tersebut. Dengan bahan-bahan tersebut, Soso mampu membuat rata-rata 120 cup tela-tela dan mampu terjual sebanyak 90 cup tela-tela dengan harga 8.000 per cup. Pertanyaannya, berapa kerugian yang dialami Soso? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini sama seperti kasus Tomo tadi ya, kita cari dulu harga jualnya dengan mengalihkan harga per cup yaitu 8.000 dikali dengan jumlah per cup yang terjual yaitu 90. Jadi kita masukkan ke rumus harga jual sama dengan 8.000 rupiah dikali 90, maka kita dapatkan harga jualnya adalah 720.000 rupiah. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus kerugian. Rumus kerugian adalah harga beli dikurang harga jual. Harga belinya tadi 800.000 rupiah, harga jualnya 720. Kita kurangkan 800.000 rupiah dikurang 720, maka kita dapatkan hasilnya adalah 80.000 rupiah. Jadi kerugian yang dialami Soso pada hari itu sebesar 80.000 rupiah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untung adalah selisih dari harga jual dengan harga beli dengan syarat harga jualnya harus lebih besar daripada harga beli. Sedangkan rugi adalah selisih harga jual dengan harga beli juga, tapi dengan syarat harga jualnya kurang dari harga beli. Oke, next kita masuk materi yang ketiga yaitu harga beli dan harga jual. Kita tahu bahwa harga beli adalah harga barang dagangan yang langsung dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Sedangkan harga jual adalah harga barang yang sudah ditetapkan oleh pedagang kepada konsumen atau pembeli. Dalam perdagangan, keuntungan itu bisa kita peroleh apabila harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Ini patokan kita adalah rumus keuntungan. Jadi dari rumus keuntungan ini kita bisa mencari rumus harga jual berapa, harga beli berapa. Maka kita peroleh hubungan berikut ini. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, atau harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Jadi bagaimana sih kok bisa dapat harga jual sama dengan harga beli ditambah untung? Jadi patokan kita adalah rumus keuntungan. Jadi dari rumus keuntungan ini kita bisa ya pindah ruaskan ke kiri ke kanan harga jual ataupun harga beli, maka kita dapatkan rumus harga jual, harga beli seperti yang sudah tertera di layar. Selanjutnya, jika jual beli mengalami kerugian, maka harga jualnya kurang dari harga beli. Nah, kali ini patokan kita adalah rumus kerugian. Jadi dari rumus kerugian ini kita bisa menggunakan
aljabar kita ya, kita pindah ruaskan ke kanan atau ke kiri, maka kita dapatkan nanti harga jualnya sama dengan harga beli dikurang rugi, atau harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Nah, dari sini sudah kita ketahui hubungan untung dan rugi dengan harga jual dengan harga beli itu seperti apa. Jadi ini adalah bekal utama kita untuk menyelesaikan masalah-masalah aritmatika sosial. Agar lebih dapat memahami lagi, saya berikan contoh soal ya. Silakan dipahami. Sebuah toko mainan menjual 30 buah boneka yang memperoleh hasil harga penjualan sebesar 387.000 dan diketahui untungnya sebesar 60.000. Pertanyaannya, berapa harga beli satu buah boneka? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus cari tahu dulu harga beli 30 boneka. Karena yang diketahui harga jual 30 boneka serta untung, maka ini ada hubungannya nih, untung dengan harga jual dan harga beli. Maka kita gunakan rumus harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Kita masukkan langsung ya nilai-nilainya. 387.000 dikurang 60.000, maka kita dapatkan harga beli 30 boneka adalah Rp327.000. Nah, yang terakhir untuk mencari harga beli satu bonekanya, kita bagi harga beli 30 boneka dengan jumlah bonekanya. Harga 30 boneka tadi 327.000 dibagi jumlah bonekanya sebanyak 30. Maka kita dapatkan 10.900. Jadi harga beli satu boneka adalah 10.900. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, materi yang keempat, yaitu persentase untung dan rugi. Persentase, persen artinya per 100. Kita tulis dalam bentuk P, 0,0. P-nya itu bilangan real ya. Nah, pada persentase untung itu berarti untungnya dibandingkan terhadap harga pembelian. Pada persentase rugi, ruginya juga dibandingkan terhadap pembelian. Berarti untuk selanjutnya, persentase untung atau rugi itu selalu dibandingkan terhadap harga pembelian atau modal, kecuali jika ada keterangan lain. Maka rumus untuk persentase keuntungan dan kerugian juga selalu dibandingkan dengan harga beli. Untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh soal berikut ya. Diketahui misalnya ada harga beli 4 juta rupiah. Dan diketahui juga harga jual sebesar 4.200.000 rupiah. Nah, untuk yang ditanya adalah persentase keuntungan. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, karena yang ditanya adalah persentase keuntungan, kita tahu rumus persentase keuntungan ada elemen untung dan harga beli. Kalau harga belinya sudah diketahui di soal, maka kita harus mencari keuntungannya dulu. Untungnya itu berapa sih dengan rumus yang sebelum tadi ya, yang sudah kita bahas. Rumus untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai harga jual yang sudah diketahui dengan harga belinya. Maka kita dapat 4.200.000 rupiah dikurang 4 juta rupiah. Maka kita dapat untungnya itu sebesar 200.000 rupiah. Setelah itu kita tinggal masukkan saja ke rumus persentase keuntungan. Untung per HB berarti Rp200.000 per 4 juta dikali 100%, kita dapatkan 5%. Berarti persentase keuntungannya adalah 5%. Oke teman-teman, cukup sampai di sini materi kita di video part 1 ini. Agar teman-teman dapat lebih menguasai materi ini, teman-teman dapat mengerjakan kuis 1 di Quizizz. Silakan download aplikasinya dulu ya dengan kode kuis yang sudah terlampir di description. Terima kasih, see you next video.